Sampai bertemu kembali. Halo anak-anak yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Kiranya anak-anak semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, di pagi hari ini kita kembali beribadah kepada Tuhan. Siapkan hati dan pikirannya. Biarlah kita saat ini hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, sekarang kita mau bernyanyi dulu ya. Nyanyian kita, dalam Yesus kita bersaudara. Semuanya tundukkan kepala, sikap rendah hati kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami masih boleh menikmati hari yang baru, cuaca yang baru di pagi hari ini. Itu semua karena kasih-Mu yang senantiasa melindungi kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami mau datang kepadamu. Tuhan, berkati hati dan pikiran kami supaya kami terfokus hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di pagi hari ini. Dan kami berdoa, jaringan yang kami pakai Tuhan, biarlah Engkau berkati supaya kebaktian ini boleh kami lakukan, tidak kurang sesuatu apapun. Terutama bagi anak-anak kami yang ada di rumah, tetaplah Engkau berkati semua keluarganya, lindungi, jagai, sehingga mereka boleh merasakan kasih Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kalau ada kuasa iblis yang coba-coba mencuri perhatian kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kami, layakkan kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Kita akan membaca ayat hafalan dulu ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita membaca ayat hafalan dulu ya. Ambil Alkitabnya dan kita akan baca bersama-sama ya. Ambil dari Yohanes 15 ayat 13. Satu kali lagi ya. Yohanes 15 ayat 13. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Satu kali lagi ya. 1, 2 ya. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan Yesus mati bagi kita dan Dia bangkit di hari ketiga. Setelah Dia bangkit di hari ketiga, Dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Nah, sebelum Dia mati, Dia sudah bilang kepada kita supaya kita taat akan firman-Nya.
Apa itu firman-Nya? Supaya kita tetap mengasihi orang lain, dan biar kita menjadi berkat bagi orang lain, sebab Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Tapi terlebih dahulu kita bernyanyi dulu. Sama-sama kita menyanyi ya. Dalam ibadah tanggal 28 April 2021. Nah, hari ini Miss V akan menyampaikan berita firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau berdoa terlebih dahulu. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, sikap doa yang baik. Kita mau berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini, kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk beribadah Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau yang membuka mata, hati, telinga, dan pikiran kami, agar supaya kami dapat melakukan, mendengarkan, mengerti setiap firman Tuhan yang disampaikan, dan dapat menjadi pedoman hidup bagi kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami selalu. Ini doa kami yang kami bawa kepadamu, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah anak-anak, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 36 sampai 49. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya,
berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Nah, anak-anak masih ingat nggak 2 minggu yang lalu kita merayakan apa sih? Ya, betul, kita merayakan Paskah. Paskah yang kita tahu bersama adalah kebangkitan Kristus. Lalu setelah Tuhan Yesus bangkit, apa yang dia lakukan? Nah, dari perikop hari ini kita bisa tahu bahwa setelah Tuhan Yesus bangkit, ternyata Tuhan Yesus tidak langsung naik ke surga. Dia menampakkan diri kepada semua murid-muridnya. Dan ini bukan kejadian yang pertama, ya. Bukan penampakan diri yang pertama, tapi di perikop sebelumnya Tuhan Yesus juga menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Ya. Nah, buat apa, Miss? Kenapa Tuhan Yesus menampakkan diri? Kenapa Tuhan Yesus nggak langsung naik aja ke surga? Buat apa sih, Miss? Nah, kita akan bahas bersama-sama ya tujuan atau maksud dari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Yang pertama adalah untuk meyakinkan dan membuktikan bahwa Tuhan Yesus betul-betul bangkit. Ya, coba kita pikir ya, kita bayangkan. Kira-kira kalau misalnya Tuhan Yesus pada saat ini menampakkan diri di depan kita. Ya, kalau kita jadi murid-murid Tuhan Yesus, kita tahu Tuhan Yesus sudah mati, kita tahu Tuhan Yesus sudah dikuburkan. Loh, kok kenapa tiba-tiba Tuhan Yesus datang di depanku? Ya, mungkin kamu akan berpikir, oh, jangan-jangan itu hantu, Miss. Ya, sama seperti murid-murid ini, mereka terkejut, mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Ya, mereka ragu untuk mempercayainya. Maka Tuhan Yesus di ayat yang ke-39 menegaskan, Tuhan Yesus bilang, coba lihat nih tanganku dan kakiku. Kenapa Tuhan Yesus suruh lihat tangannya dan kakinya? Karena ingat ya, pada saat Tuhan Yesus disalibkan, tangan dan kakinya itu dipaku. Sehingga ada tanda, ya, ada bolongan di tangan dan kaki Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus bilang nih, lihat nih tangan dan kakiku bolong. Artinya apa? Ini aku, Tuhan Yesus, ini aku sudah bangkit. Dan aku mau kalian percaya bahwa aku sudah bangkit. Makanya aku menampakkan diri di depan kalian. Itu yang mau Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-murid. Ya, yang pertama itu. Dan yang kedua, ini juga sebagai penggenapan kitab suci. Ya, penggenapan kitab suci. Memangnya apa, Miss? Nah, dari sebelumnya Musa sudah mengabarkan tentang Mesias yang akan bangkit. Ya, dia akan mengalahkan maut, dia akan bangkit setelah kematian pada hari yang ketiga. Dan itulah yang digenapi lewat penampakan diri Tuhan Yesus ini kepada murid-muridnya. Sehingga murid-murid percaya, oh iya ya, ini kan sudah tertulis sebelumnya. Lalu, yang ketiga, apa yang mau Tuhan Yesus sampaikan? Nah, bukan hanya untuk membuktikan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, tapi dia juga membawa pesan kepada para muridnya. Pesannya apa, Miss? Kalian bisa lihat lagi di ayat 48 dan 49. Tuhan Yesus bilang, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Artinya Tuhan Yesus mau murid-muridnya menjadi pembawa kabar sukacita bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus mengalahkan maut. Nah, coba kalau anak-anak ingat-ingat lagi, superhero yang paling kuat menurutmu, apakah Spider-Man? Atau Iron Man? Atau Captain America?
Ya, memang ya, mereka itu digambarkan sebagai superhero yang sangat kuat. Mereka belum pernah kalah, tapi mereka tidak bisa mengalahkan satu hal. Apa itu? Maut. Ya, mereka tidak bisa mengalahkan kematian. Mereka tidak bisa mengalahkan maut. Tapi siapa yang bisa mengalahkan maut? Kita baru saja dengarkan ceritanya, yaitu Tuhan Yesus. Dan kita bukan hanya menjadi pendengar, tapi kita juga menjadi saksi. Ya, Miss, kan kita nggak lihat langsung Tuhan Yesus datang tunjukin tangannya. Tuhan Yesus datang terus tiba-tiba dia minta makan. Kan kita nggak lihat langsung, Miss, kan murid-murid yang lihat. Tapi kita tahu dari mana? Dari Alkitab. Ya, kabar sukacita yang dibawa oleh murid-murid itu semuanya dituangkan di dalam Alkitab. Sehingga kita juga menjadi saksi lewat Alkitab ini bahwa Tuhan Yesus itu nyata, dia bangkit dan sudah menyelamatkan kita dan bahkan dia mengalahkan maut. Jadi anak-anak, sekarang kalau kamu sudah tahu kamu adalah saksi Kristus, bagaimana, apa yang harus kamu lakukan? Tentunya dengan kita mengabarkan Injil atau mengabarkan firman Tuhan lewat kehidupan kita. Oh Miss, berarti aku harus rajin-rajin khotbah dong Miss. Bukan hanya itu, kamu bisa mengabarkan sukacita atau mengabarkan kabar ini ya dengan perbuatanmu, dengan perkataanmu. Kamu bisa menolong orang lain, kamu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itu juga termasuk kabar sukacita yang dapat kamu bawa kepada segala bangsa seperti yang sudah Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-murid. Jadi Miss Fia harap kalian semua ya, Miss Fia juga harus semangat dan siap untuk menjadi pembawa kabar sukacita. Oke, nah sekian renungan hari ini. Semoga anak-anak dapat terus belajar untuk menjadi pribadi yang taat dan terus mendengarkan firman Tuhan. Kita mau tutup dalam doa, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami dapat belajar untuk semakin mempersiapkan diri kami sebagai saksi Engkau Tuhan, sebagai pembawa kabar sukacita Tuhan. Biarlah Engkau membantu kami, setiap anak-anak-Mu, untuk terus mengabarkan sukacita lewat firman Tuhan. Berkati juga Tuhan kegiatan kami selama kami belajar di rumah, berkati orang tua kami Tuhan. Berikanlah kami kekuatan dan kesabaran dalam menjalani setiap aktivitas kami. Ini doa kami Tuhan Yesus, berkati keseharian kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.